Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan konsep pemikiran pakar kualitas. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, maksud saya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menggambarkan konsep-konsep yang disampaikan oleh guru-guru kualitas. Namun sebagaimana kita ketahui di awal pertemuan saya sudah sampaikan bahwa guru-guru kualitas ini ada yang berasal dari Barat dan ada yang berasal dari Asia, ya. Yang dari Asia itu khususnya ada di pemikir atau guru-guru kualitas dari Jepang, ya, negara Jepang. Nah, kembali ke materi kita pada kesempatan ini, yaitu kita akan mengetahui konsep-konsep apa yang dipikirkan atau yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran guru-guru kualitas dari negara Barat, ya, supaya nanti kita akan tahu perbedaannya. Nah, saya akan mulai dari konsep Frederick W. Taylor. Jadi Frederick Winslow Taylor ini dikenal juga sebagai Bapak Manajemen Ilmiah atau Scientific Method, ya, atau Bapak Ilmiah, ya. Bapak Manajemen Ilmiah atau the father of scientific management. Frederick Winslow Taylor ini mengemukakan pandangannya yang dia juga namai dari nama belakangnya, yang paling belakang itu Taylor, sebagai Taylorisme, ya. Maksud saya konsepnya dinamai dengan Taylorisme atau Taylorism. Nah, pemikiran dari Frederick W. Taylor ini menghasilkan, ya, arah pemikiran dalam manajemen, ya, dalam pengelolaan suatu pabrik. Jadi kurang lebih beliau melihat bahwa manajer pabrik itu merupakan orang yang paling bertanggung jawab dan memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan cara terbaik bagi pekerjanya untuk melakukan pekerjaan dan untuk menyediakan alat dan pelatihan yang tepat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pemikiran-pemikiran Taylor ini menekankan bahwa alat itu penting, ya, dalam pengelolaan pabrik, ya, sebagaimana mungkin kita kaitkan sekarang ini adalah teknologi, ya. Jadi semakin bagus teknologi atau semakin modern suatu teknologi, maka akan mempengaruhi kualitas pekerjaan. Dan beliau juga menambahkan bahwa selain peralatan tersebut dibutuhkan pelatihan yang tepat. Nah, ini juga memang tidak terbantahkan, ya, bahwa adanya alat yang dimiliki oleh perusahaan itu membutuhkan operator. Dalam hal ini manusia, ya. Jadi kalau manusia yang menjadi operator alat tersebut tidak dilatih, maka ada kemungkinan
dalam proses produksi nantinya menyebabkan kesalahan-kesalahan teknis bisa saja terjadi yang menyebabkan terhambatnya proses produksi. Nah, jika proses produksi terhambat, maka seluruh aktivitas dalam suatu pabrik itu akan juga terpengaruh ya, dan bisa jadi terhenti. Nah, oleh karena itu menurut Taylor di sini dituntut peran manajer untuk selalu memikirkan cara-cara terbaik agar aktivitas yang dilakukan oleh pekerja dalam suatu pabrik itu bisa dilakukan atau mereka bisa melakukan dengan tepat, ya. Sehingga hal ini berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor ini, ya, prinsip-prinsip yang ada di sini yang saya tampilkan adalah, pertama, beliau menyatakan bahwa metode ilmiah itu harus digunakan. Jadi ada beberapa metode-metode yang perlu dilakukan oleh seorang manajer dalam hal memperbaiki proses atau aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, langkah-langkahnya dalam menggunakan metode ilmiah ini, ya, yaitu seorang manajer perlu menganalisis proses pekerjaan, ya. Kalau tidak dapat melakukan analisis pekerjaan dengan baik, maka sangat sulit untuk seorang manajer, ya, bisa menetapkan perencanaan yang tepat, proses yang tepat pada pabrik yang dipimpinnya, ya. Jadi metode-metode ilmiah ini sangat penting untuk diaplikasikan dalam perusahaan. Nah, salah satu hal yang dikemukakan oleh Taylor ini akan kita pelajari, ya, dalam mata kuliah ini, ya, yang sebenarnya nanti akan dikembangkan oleh beberapa ahli-ahli lainnya setelah era Taylor ini. Cuma Taylor memberikan fondasi yang baik, fondasi dasar atau basic ilmu yang harus dikembangkan ke depannya, dan nanti kita akan lihat, ya, bagaimana perkembangan dari konsep-konsep pemikiran Taylor ini. Nah, jadi sekali lagi, metode ilmiah itu tidak boleh diabaikan, ya, atau dengan kata lain Taylor menyatakan hal ini harus diterapkan di dalam perusahaan, ya, untuk mengidentifikasi salah satunya, ya, salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi proses pekerjaan mana yang tidak efisien dan mana yang efisien, mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Nah, kemudian prinsip yang kedua yang dikemukakan oleh Taylor ini adalah suatu perusahaan itu perlu menetapkan divisi yang jelas agar ada delegasi pekerjaan atau pembagian pekerjaan, sehingga dengan adanya pembagian pekerjaan ini maka akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan tentunya.
Ini merupakan prinsip yang kedua yang harus dilakukan ya, oleh seorang manajer pabrik. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan aspek kemanusiaan ya, atau sosial aspek dalam pabrik ya. Jadi seorang manajer itu harus memberikan upah yang tinggi kepada karyawan yang memiliki kinerja yang optimal. Ya, jadi selayaknya seorang manajer itu mempertimbangkan untuk memberikan reward kepada pekerja yang memiliki produktivitas yang tinggi tentunya. Nah, kemudian yang keempat adalah hierarki otoritas dan pengawasan ketat terhadap karyawan. Nah, ini juga ini juga menjadi satu hal yang penting dilakukan oleh perusahaan agar tidak terjadi tumpang tindih ya di dalam proses produksi atau saling menyalahkan. Ya, jadi kalau hierarki otoritasnya jelas, maka akan mudah diidentifikasi juga di bagian mana yang yang terjadi kesalahan, banyak terjadi kesalahan misalnya, atau bagian-bagian mana yang harus difokuskan agar pekerjaan atau maksud saya aktivitas dalam suatu pabrik itu bisa berjalan dengan tepat ya, dan maksud saya efektif dan efisien ya. Jadi kalau kita perhatikan keempat prinsip ini, saya bisa simpulkan untuk konsep yang dipikirkan oleh Taylor bahwa metode ilmiah itu sangat penting perannya dalam pengelolaan suatu perusahaan ya. Kemudian struktur organisasi harus jelas dan perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ini tidak atau maksud saya jangan sampai diabaikan. Kemudian hierarki otoritas dan pengawasan ketat terhadap karyawan harus juga dilakukan agar karyawan bisa bekerja dengan tepat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian pakar berikutnya ya. Jadi pakar berikutnya ini adalah Walter A. Shewhart ya. Jadi Walter Andrew Shewhart ini merupakan seorang fisikawan. Jadi bukan seorang ahli ekonomi atau mungkin seorang sarjana ilmu manajemen, tapi dia merupakan seorang fisikawan atau orang yang ahli fisika. Dia juga insinyur dan ahli statistik ya dari Amerika. Biasanya juga beliau dikenal sebagai bapak statistical quality control atau SQC atau statistik kualitas kontrol, dan juga terkait dengan adanya menurut Shewhart itu ada siklus ya dalam kualitas. Kemudian Shewhart ini pernah bekerja di sebuah pabrik di Cicero, Illinois. Ya, jadi itu adalah periode di mana
beliau melihat bahwa ada permasalahan dalam aspek manajerial ya. Jadi pada bulan Mei tahun 1924, jadi ini eranya sudah jauh dari era Taylor ya. Jadi sudah jauh dari era Taylor. Jadi pada tahun 1924, saya ulangi, beliau berhasil menggambarkan peta kendali pertama yang meluncurkan pengendalian proses statistik dan peningkatan kualitas. Jadi beliau waktu itu ya kalau mau dikatakan jenius ya, sangat jenius memikirkan bagaimana menggambarkan ya pengendalian kualitas di suatu pabrik ya. Khususnya di sini pabrik di Cicero, Illinois. Nah, kemudian beliau juga sebelumnya itu pernah bekerja di Bell Telephone Laboratories, dan pada saat itu sebenarnya beliau sudah merancang kendali statistik ya pada tahun sebelumnya, maksud saya tahun 1923. Nah, pada saat itu masih dinamai menurut namanya, maksud saya konsepnya itu masih diberikan nama sesuai dengan namanya. Kemudian pada tahun 1931 beliau mempublikasikan metodenya sebagai Economic Control of Quality of Manufactured Product. Jadi pada beberapa tahun setelah 1924 ya, 1923, 1924, tepatnya 1931, dia mulai berani untuk menyatakan pendapatnya di tahun 1931 itu dengan konsep Economic Control of Quality of Manufactured Products. Jadi singkatnya, metode ini pertama kali diperkenalkan di pabrik Hawthorne Western Electric Company pada tahun 1926 ya. Jadi kalau dengan kata lain di sini ada beberapa proses yang dilalui sebelum guru kualitas Shewhart ini mengeluarkan atau mempublikasikan metodenya ya pada tahun 1931. Di sini kita bisa lihat pada tahun 1923 ya, beliau bekerja di Bell, sudah merancang kendali statistik pada saat itu. Kemudian pada tahun 1924 di Cicero ya, di situ merupakan starting point dari pemikiran manajerialnya ya terhadap suatu pabrik. Kemudian pada bulan Mei tahun 1924 beliau mempublikasikan cara menggambarkan peta kendali ya, dan itu yang pertama kali terjadi ya, seorang ahli yang dapat menggambarkan peta kendali ya, suatu proses kualitas ya, peningkatan kualitas yang sebenarnya berkaitan dengan proses statistik ya. Nah, itu adalah Walter Andrew Shewhart. Kemudian ahli berikutnya yaitu William Edwards Deming ya. Jadi William Edwards Deming ini sebenarnya juga setelah eranya Shewhart ya. Setelah era Shewhart muncul guru berikutnya yaitu Deming. Nah, William Edward Deming ini secara luas itu diakui sebagai pemikir manajemen terkemuka di bidang kualitas. Dan seperti Shewhart, dia juga merupakan ahli statistik dan konsultan bisnis, yang mana metodenya dapat membantu mempercepat pemulihan Jepang setelah Perang Dunia Kedua dan seterusnya.
Nah, ini yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Bapak kualitas Jepang itu sebenarnya Profesor Deming ini, ya. Karena beliau yang membantu percepatan Jepang keluar dari krisis Perang Dunia Kedua, ya, post World War II pada saat itu. Kemudian selanjutnya Deming ini, ya, mengeluarkan atau mempublikasikan teorinya tentang pengetahuan yang mendalam mengenai filosofi manajemen, yang mana beliau menyatakan bahwa manajemen itu, atau maksud saya filosofi manajemen itu didasarkan pada teori sistem, ya. Jadi konsep manajemen itu didasarkan pada teori sistem. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika berbicara sistem, berarti dalam suatu organisasi itu ada unsur-unsur yang saling berkaitan, ya. Ada orang-orang yang memiliki keterkaitan pekerjaan dengan yang lainnya, sehingga hal ini menghasilkan, ya, maksud saya hal ini menjadi pemikiran daripada Deming, sehingga dia mempublikasikan teorinya, yaitu teori sistem, ya, yang mana didasarkan pada filosofi manajemen. Kemudian hal yang spektakuler dari pemikiran Deming itu yaitu adanya konsep 14, ya, atau konsep 14. Nah, konsep ini seperti yang Anda lihat di sini, yang pertama adalah seorang manajer itu harus mampu memahami dan mampu menyampaikan makna dari tujuan sebuah sistem kepada karyawannya. Jadi seorang manajer harus mampu menjelaskan tujuan dari sistem tersebut. Manajer harus mampu mengajarkan juga kepada pekerjanya atau karyawannya untuk memahami bagaimana kerja tim yang akan mendukung tujuan, ya, suatu organisasi. Jadi di sini konsep-konsep dari Deming ini sebenarnya pengembangan dari Taylor, ya. Jadi konsep-konsep Deming sebenarnya pengembangan, sekali lagi pengembangan dari konsep yang pernah dikemukakan oleh Taylor kalau berdasarkan konsep 14 ini. Kemudian konsep yang kedua, seorang manajer itu harus mampu membantu karyawannya untuk melihat diri mereka sebagai komponen dari sistem. Nah, kemampuan melihat diri sendiri ini memang membutuhkan seorang manajer yang paham tentang filosofi, ya. Tadi sudah disinggung di awal Deming, yaitu teori sistem itu didasarkan pada filosofi manajemen, ya, yang mana pada konsep kedua ini seorang manajer itu harus dapat menuntun karyawannya untuk melihat diri mereka sendiri sebagai komponen dari sistem. Nah, kalau seorang karyawan misalnya tidak mampu berkaca kepada dirinya, perannya apa, maka ini akan mempersulit pekerjaan di suatu pabrik, ya. Jadi ini konsep kedua ini sangat filosofis, ya, menurut saya. Kemudian konsep ketiga yaitu seorang manajer harus memahami bahwa setiap individu berbeda satu sama lain. Jadi seorang manajer harus mencoba memancing antusiasisme, ya, kemudian bersemangat dan ya
membuat suasana happy ya gitu dalam bekerja. Jadi sekali lagi di sini manajer itu harus mampu ya, mampu memberikan kondisi yang nyaman, ya, kurang lebih seperti itu kepada karyawannya untuk untuk memberikan suasana bekerja yang nyaman. Ya. Kemudian yang keempat konsepnya adalah seorang manajer itu adalah seorang pembelajar yang tidak kenal henti. Nah, jadi kembali ke Taylor yang sebelumnya saya jelaskan, ini sangat erat juga ya, bahwa manajer itu harus mampu memikirkan. Jadi dikembangkan oleh Deming di sini bahwa di konsep keempatnya bahwa manajer adalah seorang pembelajar yang tidak kenal henti. Ia selalu memberikan kursus-kursus
itu melibatkan pemeriksaan dan inspeksi secara berkala, ya, dan metrik pelacakan untuk memastikan proses produksi itu terkendali dan memenuhi spesifikasi. Ketika ada cacat diidentifikasi, maka sebab atau akar masalahnya perlu diidentifikasi dengan cepat untuk memungkinkan tindakan korektif dan pencegahan. Ya. Jadi dengan kata lain, kejujuran sangat juga mengedepankan pentingnya controlling, ya, dalam proses produksi agar ketika terjadi suatu proses yang menghasilkan produk cacat, maka harus cepat dilakukan investigasi mengenai akar masalahnya, kurang lebih seperti itu, agar dapat dilakukan perbaikan cepat dan pencegahan, langkah-langkah pencegahan maksud saya, agar proses kedepannya itu tidak, atau proses selanjutnya tidak ada lagi kecacatan produk. Kemudian beliau juga menyampaikan konsep ketiga, yaitu adanya peningkatan kualitas. Ya. Nah, ini peningkatan kualitas ini ya, untuk suatu perusahaan ini harus dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi peningkatan kualitas ini merupakan terobosan yang melibatkan identifikasi di mana area proses yang dapat dioptimalkan dan menciptakan perubahan yang bermanfaat secara terorganisir untuk mencapai peningkatan kinerja yang terukur. Jadi peningkatan kualitas ini ya mirip juga dengan konsep-konsep sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, sini juga menekankan peran seorang manajer untuk selalu memikirkan bagaimana peningkatan kualitas. Jadi ada hubungannya dengan guru-guru sebelumnya yang saya sudah sampaikan tadi, konsep-konsep mereka, ya.